Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan Ustadz Samsudin. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ada channel YouTube, bagus banget. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan juga subscribe. Samsudin SHI, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan dan dikumpulkan di masjid apa namanya? Masjid Nurul Huda di daerah Kaloko, daerah Kaloko. Alhamdulillah. Ini semua adalah karunia dari Allah. Ini semua adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah. Ustaz Hilman senang sekali bisa bersilaturahmi ke Masjid Nurul Huda di daerah Kaloko. Mudah-mudahan Kaloko. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat zuhur yang sebentar kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang pernah melihat wajah Ustaz sebelumnya? Hah? Ada yang pernah melihat? Melihat di mana? Di YouTube ada? Di WhatsApp ada? Atau di televisi? Alhamdulillah. Ustaz baru tiba di Mamuju kemarin, ya. Kemudian kemarin kita keliling di 3 tempat di Mamuju. Kemudian hari ini kita bisa datang ke daerah apa namanya sih? Tasiu. Oh, kalau Kaloko apa tadi? Oh, kecamatannya Kaloko, desanya Kaluku. Oh, lingkungan Tasiu. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Saya mencintai semua karena Allah. Apa bahasa Mamujunya? Saya mencintai. Kukasih. Oh iya. Kukasih semua karena Allah. Mudah-mudahan kita semua bertemu di dunia. Semoga Allah nanti kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siang ini Ustaz ceramah tidak akan panjang-panjang, sebentar saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ada 4 hal. Ada berapa? Ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Ustaz ulangi. Ada berapa nih? 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Sebelum Ustaz lanjutkan, kalau kita tubuhnya kotor, enak atau tidak? Tidak. Agar lebih enak harusnya dibersihkan. Betul? Kalau kita lelah dari pasar, lelah dari kebun, kemudian kita pulang ke rumah, mandi, enak atau tidak? Bersih? Nah, begitulah hidup kita. Hidup kita itu ingin menjadi pribadi yang bersih. Betul?
ingin menjadi pribadi yang jernih sehingga kotoran dalam kehidupan kita bisa dibersihkan. Dan ternyata ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Apa yang pertama? Tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Sebentar kemarin kita melakukan puasa Ramadan, betul? Di sini sama, Ji? Sama ya, sama. Sebentar bulan kemarin kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Puasa itu membersihkan tubuh kita. Karena mungkin selama 11 bulan ke belakang kita banyak makan, betul? Banyak mengkonsumsi sesuatu. Maka ketika bulan Ramadan Allah perintahkan ibadah puasa kepada kita, dan ibadah puasa itu bisa membersihkan tubuh kita. Maka selain bulan Ramadan ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita tunaikan selepas Ramadan, betul? Di bulan Syawal ada puasa apa? Ada puasa sunnah Syawal. Berapa hari? 6 hari. Apa pahalanya, Ustaz? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah. Selain itu ada puasa sunnah Senin dan Kamis, betul? Ada lagi juga puasa Ayyamul Bid, puasa di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Ada juga puasa Daud, puasa selang 1 hari. Hari ini puasa, besok libur. Lusa puasa, besoknya libur. Itu puasa sunnah. Dan puasa sunnah itu adalah di antara yang bisa membersihkan tubuh kita. Makanya kalau kita ingin bersih tubuhnya, perbanyaklah berpuasa. Ketika Ramadan hukumnya wajib. Ketika di luar Ramadan maka ada puasa sunnah yang bisa kita tunaikan. Dan itu bisa membersihkan tubuh kita yang boleh jadi di dalam tubuh kita masuk makan minum selama ini yang mungkin tidak terkontrol dengan baik. Maka yang pertama, tubuhmu bisa dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, dosamu bisa dibersihkan dengan taubatmu. Apa yang kedua? Dosamu bisa dibersihkan dengan taubatmu. Ustaz, mohon maaf ya, yang di sini punya dosa atau tidak? Punya dosa? Sedikit atau banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget. Ustaz, bagaimana caranya kita yang punya banyak dosa? Ustaz juga punya banyak dosa. Semua banyak dosa. Tapi ingat, kata Nabi, setiap manusia pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah Allah mengampuni dosa kita? Iya. Selama kita benar-benar bertaubat, Allah mengampuni dosa kita. Walaupun kita punya banyak dosa, seluas lautan, ampunan Allah lebih luas daripada samudra lautan itu. Kalau kita punya banyak dosa setinggi gunung, ampunan Allah lebih tinggi daripada gunung itu. Selama kita bertaubat, minta ampun, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Ustaz, bagaimana caranya bertaubat? Ada 3. 1, kita menyesal pernah melakukan kesalahan itu. Menyesal, Ustaz, menyesal. Yang kedua, kita berhenti tidak melakukan dosa itu. Dan yang ketiga, kita berjanji untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan. Maka bagaimana cara yang paling mudah? Perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kurang dari 100 kali setiap hari beristighfar.
Padahal itu Rasulullah. Surganya pasti, hisabnya aman, amalnya sempurna, dosanya tidak ada. Tapi tidak pernah kurang dari berapa kali tadi? 100 kali beristighfar. Kita ini siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal? Sedikit. Dosa? Maka bertaubat kepada Allah. Perbanyak istighfar. Terus apalagi Ustaz? Sholat. Sholat itu mengampuni dosa. Masya Allah. Bapak Ibu, sholat itu mengampuni dosa. Dari subuh kita pagi bikin dosa. Zuhur kita sholat. Maka saat sholat zuhur, dosa kita di pagi sampai siang diampuni oleh Allah. Selepas zuhur, dosa lagi. Nanti asar kita sholat lagi, diampuni dosa kita. Selepas itu dosa lagi. Maghrib sholat lagi, diampuni dosa kita. Ustaz, kalau begitu kita masih bisa bikin dosa. Kan nanti masih ada sholat malam. Kata siapa? Sholat malamnya masih ada, kitanya masih ada atau tidak? Betul Ji? Sholat malamnya mungkin masih ada, kitanya masih ada atau tidak? Betul? Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Hanya yang pasti, semua pasti akan mati. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di depan, Ustaz Hilman. Wah, kita semua pasti akan mati, Ji. Jadi gimana Ustaz? Orang yang paling cerdas, kata Nabi, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Maka sebelum ajal menjemput kita, segera bertobat. Karena mati tak pandang bulu, karena mati tak pandang usia. Betul? Kita tidak tahu siapa yang duluan akan mati. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, Ustaz Hilman belakangan. Bisa. Atau Ustaz Hilman belakangan, Bapak Ibu duluan. Jadi yang duluan siapa, Ji? Kita. Semua pasti akan mati. Ustaz kan masih muda, masih lama. Kata siapa? Sekarang banyak yang masih muda, tapi Allah panggil usianya. Betul? Maka orang yang paling cerdas ingat mati, kemudian nyiapin bekal. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Maka Ustaz Hilman, kalau kita semua akan mati, berarti bekal apa yang kudu kita siapkan? Kata Nabi, ada 3 bekal yang tidak akan terputus ketika nanti kita meninggal. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Nanti kita bahas di belakang itu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Ulangi, yang pertama tadi apa? Tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Ustaz mau tanya, yang hadir di sini punya masalah atau tidak? Punya? Ustaz melihat dari depan wajahnya hampir sama semua. Ini wajah-wajah punya masalah seperti ini. Jangan tersinggung, Ustaz juga punya sama. Ustaz, kenapa kita punya masalah? Iya, ciri orang yang hidup pasti punya masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, kenapa? Mati saja. Karena orang yang hidup pasti punya masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi ujian itu apa? Cara Allah menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Dan agar kita bisa tenang ketika menghadapi masalah, jawabannya perbanyak berzikir. Subhanallah. Terus walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir menenangkan hati, zikir mengobati hati, zikir membuka jalan keluar masalah, zikir membuka pintu rezeki. Maka ayah bunda, bapak ibu, kalau hati kita mau tenang, perbanyak berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hatimu menjadi tenang. Salah satu zikir terbaik apa? Sholat. Di mana? Di masjid. Makanya ini masjid bagus sekali. Masya Allah. Ini ramainya hari apa ini masjid? Hari Jumat. Setelah itu maghrib isya. Setelah itu subuh. Setelah itu kosong lagi. Ustaz, kenapa di masjid? Iya, masjid itu pintu rahmat Allah. Masjid itu pintu kasih sayang Allah. Masjid itu pintu keberkahan. Perhatikan. Kalau bapak ibu kita masuk masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakan untukku apa? Abwaba, pintu-pintu rahmati, rahmatmu. Orang yang rajin ke masjid disayang sama Allah. Orang yang rajin ke masjid dicintai oleh Allah. Orang yang rajin ke masjid dimudahkan hidupnya. Maka perhatikan, di antara 7 golongan yang nanti ketika hari kiamat akan mendapatkan naungan, siapa mereka? Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Maka bersyukurlah bapak ibu menjadi ahli masjid. Orang yang suka salat di masjid. Semoga Allah menaungi kita ketika nanti hari kiamat. Bapak ibu, kita dikasih gempa saja takut atau tidak? Gelisah atau tidak? Ketakutan, gelisah, resah. Bayangkan nanti hari kiamat, semua digoncang. Semua digoncang. Gunung-gunung jatuh. Air laut tumpah. Semua. Dan orang yang akan ditolong salah satunya siapa? Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Maka belajarlah untuk dekat dengan masjid. Zikir. Tidak ada yang kita dapatkan dalam hidup kecuali semua dari siapa? Allah. Maka tempat bergantung terbaik siapa? Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ulangi. Satu tadi apa? Tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. Yang ketiga, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. Dan yang keempat, hartamu dibersihkan dengan infak sedekah.
Bapak Ibu sekalian, harta itu dibagi tiga. Satu, ada harta yang dimakan, ujungnya jadi kotoran. Mohon maaf. Yang kedua, harta yang disimpan, ujungnya jadi tabungan. Kalau kita mati, jadi apa? Jadi warisan. Kalau anak kita soleh, jadi kebaikan. Kalau anak kita salah, jadi rebutan, sengketaan. Betul, Ji? Betul. Tapi ada yang ketiga, harta yang disedekahkan di jalan Allah. Itulah yang akan mengantarkan kita untuk berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum ajal menjemput kita, ketika kita diizinkan oleh Allah mendapatkan harta, sedekahkan harta kita di jalan Allah. Tidak usah banyak, yang penting secukupnya kita punya bekal untuk kembali kepada Allah. Salah satunya yang harus kita siapkan adalah sedekah jariyah. Sedekah apa? Jariyah. Ustaz, apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu sedekah yang kita keluarkan waktu hidup, tapi pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Kenapa bisa, Ustaz? Iya, karena sedekahnya dimanfaatkan dalam hidup. Salah satu sedekah yang bisa kita manfaatkan adalah apa? Sedekah Al-Quran, wakaf Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu punya harta, kemudian harta itu diberikan Al-Quran, kemudian Al-Quran ini dibaca, diberikan kepada santri penghafal Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Ustaz mau tanya, kalau santri yang menghafal Quran, baca Al-Qurannya lama atau sebentar? Sekali atau berkali-kali? Orang kalau menghafal Quran, bacanya sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Maka selama Al-Quran itu dibaca, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya mengalir. Kenapa? Karena Al-Quran ini dibaca. Bayangkan, 1 huruf, 10 pahala kebaikan. Kalau kita membeli Quran 10, 20, kemudian dibacakan oleh 20 santri, 30 santri, dengan izin Allah, nanti dia jadi dewasa, jadi imam, jadi ustaz, jadi ulama, maka dia menyampaikan pesan Al-Quran yang Qurannya dibelikan oleh kita. Alhamdulillah. Maka salah satunya kita bisa berniat sedekah jariyah untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Atau untuk kita sebagai bekal menuju kematian. Termasuk untuk anak-anak kita yang mungkin sudah kembali kepada Allah. Ustaz, dari kampung dulu Ustaz, sama. Saya besar anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SMP. Ibu saya meninggal selepas saya SMA. Saya dapat sekolah di pesantren, kemudian sekolah S1, S2, S3. Semuanya dikasih kesempatan beasiswa dari orang. Ustaz belum sempat berbuat baik sama orang tua karena ditinggal masih kecil. Maka bagaimana caranya Ustaz? Apa yang Ustaz lakukan? Dengan izin Allah hari ini Ustaz berdakwah, berceramah, bertausiah. Ustaz berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi hadiah untuk orang tua saya yang ada di alam kubur. Saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi kado untuk orang tua kita di alam kubur. Dan salah satu hadiahnya adalah wakaf Al-Quran. Ustaz menghafal Quran, Ustaz belajar Quran, Ustaz sedekahkan Al-Quran. Jadi kalau ada yang dibaca Al-Quran dari sedekah kita, insya Allah itu akan sampai untuk orang tua kita di alam kubur. Semoga kita yang masih punya orang tua, sayangi orang tua kita. Muliakan orang tua kita. Tapi jika yang sudah tidak ada, sama seperti Ustaz, doakan orang tua kita. Lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Dan sedekahlah, niatkan untuk orang tua kita. Insya Allah, jika itu yang bisa kita hadirkan, kita akan mendapatkan keberuntungan dalam hidup ini. Harta tidak akan dibawa mati, tapi tergantung bawanya seperti apa. Karena ada orang yang dilapangkan kuburnya, karena apa? Karena sedekahnya.
Ada orang yang diringankan hisab kuburnya karena apa? Karena sedekahnya. Apalagi sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Salah satunya wakaf Al-Quran. Semoga kehadiran Ustaz siang ini memberikan pencerahan sekaligus pengingat yang bisa melembutkan hati kita. 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. 1, tubuhmu dibersihkan dengan puasamu. 2, dosamu dibersihkan dengan taubatmu. 3, hatimu dibersihkan dengan zikirmu. 4, hartamu dibersihkan dengan infak sedekah. Semoga bermanfaat. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ustaz yang banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Semoga Allah melembutkan hati kita dan Allah memberikan keberkahan untuk kebersamaan kita siang ini. Insya Allah nanti sebentar setelah Ustaz doa ada pengumuman dari panitia. Insya Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki diri kami ya Allah sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, bahagiakan hari-hari tuanya. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi harta kami. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran, jadikan kami ahlus salat, jadikan kami ahlus sedekah. Ya Allah, terima semua ibadah kami, terima infak sedekah kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersih, tubuh kami bersih dengan puasa kami, dosa kami bersih dengan taubat kami, hati kami tenang dengan zikir kami, dan harta kami bersih dengan infak sedekah kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau pertemukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya kembalikan kepada Ustaz Rizwan dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.